Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan semua nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti petunjuknya, arahannya, panduannya. Semoga kita bisa mentauladaninya, meniru, mencontoh akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya untuk keselamatan dunia dan akhirat, lebih-lebih akidahnya, supaya kita kelak mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sebetulnya pembahasan tentang riba kemarin baru pembukaan tentang dalil-dalil hadis dan ayatnya. Kemudian pembahasan riba kemarin adalah riba ad-duyun, riba hutang piutang. Sudah kita selesai bahas. Sekarang riba al-buyu, riba dalam jual beli. Wa huwa ar-riba alladhi yakunu mahalluhu uqudul muawadat wal mubadalat at-tijariyah, yaitu riba yang berlaku di akad-akad transaksi tukar menukar jual beli perdagangan. Ada dua macam riba al-buyu ini, riba jual beli ini. Yang pertama riba al-fadl. Al-fadl itu kelebihan. Wa huwa bai'ul mali ribawi bi jinsihi mutafadilan, yaitu jual beli harta riba. Nanti kita jelaskan apa saja itu harta riba, yang salah satunya jumlahnya lebih dari yang satunya. Maka riba, apa yang disebut mal harta riba, wal malul ladzi yajri fihi ribal buyu, yaitu harta yang di sini berlaku riba jual beli ini. Wa huwa al-asman, asman itu harta benda, yaitu emas, perak, uang. Wal at'imah allati taqtatu wa tadakhir, dan makanan, bahan makanan yang bisa disimpan, makanan pokok yang bisa disimpan dan tahan lama, makanan pokok. Jenis harta ribawi ini seperti emas dan semacamnya, perak, kemudian kurma dengan berbagai jenisnya, kemudian mata uang ini dinisbatkan, dikiaskan dengan emas dan perak. Kemudian seperti gandum, kurma, kalau di kita beras bisa, jagung bisa. Nah, ini harta yang terkena riba jual beli, riba al-buyu. Mutafadilan artinya ay min ghairi tasawin fil miqdar, jadi satu dengan yang lain tidak sama kuantitas, jumlah atau berat dan jumlahnya. Contohnya, satu, kalau di Arab contohnya kurma, 1 kilo kurma ditukar dengan 2 kilo kurma, walaupun yang satu misalnya sukari, yang satu kurma biasa, tapi sama-sama kurma. Namanya riba al-fadl, walaupun akadnya itu cash, kontan, tukar menukar. Kalau di Indonesia berarti beras yang bagus, rojo lele misalnya, dengan beras raskin 2 kilo, 1 kilo beras yang bagus ditukar dengan 2 kilo beras yang raskin misalnya. Ini namanya riba al-fadl. Kemudian mata uang, seperti yang berlaku ketika tukar menukar uang yang sama. Kalau mata uangnya beda nggak apa-apa, uangnya sama, rupiah dengan rupiah, ya kan? Ketika mau lebaran itu 1 juta uang receh yang ada
5 ribuan atau 10 ribuan atau 2 ribuan ditukar dengan 1 juta lebih 20 ribu misalnya. Nah, ini namanya riba al-fadl. Nah, ini haram hukumnya. Nah, ini mencakup tadi harta riba tadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dahab bid-dahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wa tamar bit tamar, kurma dengan kurma, wal bur bil bur, wal milh bil milh, gandum dengan gandum, garam dengan garam, wa syair bi syair, gandum dengan gandum juga, maslan bimislin, sama besarnya, sama banyaknya, sama beratnya, sawaan bisawain, sama, yadan biadin, cash, kontan. Faida ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Kalau ini berbeda jenisnya, misalnya kurma dengan uang atau beras dengan kurma, maka jual semau kalian, berbeda jumlahnya boleh, tapi harus cash, yadan biadin. Ini namanya riba al-fadl. Yang kedua riba nasi'ah. Nasi'ah itu tempo. Wa huwa ar-riba alladhi yakunu sababuhu an-nasi'ah ay ta'khir. Yaitu riba yang terjadi karena sebabnya itu tempo. Takhir. Jadi tukar beras. Ini jual beli ya, jual beli beras dengan beras sekilo sama sekilo. Tapi sekilonya ini sekarang diserahkan, sekilonya seminggu lagi. Itu namanya riba nasi'ah. Jadi harus cash kalau ini jual beli. Nah, jadi riba nasi'ah wa bai'ul mali ribawi bimalin ribawiyin. Jual beli benda harta riba yang tadi jenisnya tadi uang, harta yaitu emas, perak atau uang, mata uang, kemudian makanan pokok yang bisa disimpan dan bertahan lama. Nah, antara harta ribawi dengan harta ribawi yang lain, yattafiqu ma'ahu fil illah, yang sama jenis ilahnya, ma'adami taqabud fil hal, tidak ada serah terima cash. Misalnya tadi beras dengan beras, atau yang sama ilahnya, beras dengan kurma, gandum dengan beras, atau kurma dengan gandum, sama ilahnya yaitu makanan pokok. Maka kalau satu sudah diserahkan sekarang, ya ini juga harus diserahkan cash, kontan. Kalau itu namanya jual beli. Kemudian tentang harta ribawi tadi, ai anjakuna lil iwada ini illah ribawiyah nafsah. Jadi kalau makanan pokok dengan makanan pokok, uang dengan uang, atau uang dengan emas, harta, makanya tidak ada di dalam Islam jual beli emas tapi kok tempo. Wah, nggak bisa, harus cash. Nah, karena uang dengan emas sama-sama harta ribawi. Nah, kemudian harus serah terimanya kontan. Contohnya tadi 1 kilo korma dengan 2 kilo gandum boleh, tapi harus cash. Berbeda boleh, tapi semuanya cash. Serat atau 100 atau 1 gram emas atau 3 gram lah, 3 gram emas dengan uang 3 juta boleh, berbeda, tapi harus cash. Begitu juga uang dengan uang. 10 dolar Amerika berarti kan kita anggap 14.000, ya kan? Berarti kan 140.000, ya kan? Tukar-menukar dolar dengan rupiah harus cash. Tidak bisa dolarnya sekarang, rupiahnya minggu depan atau bulan depan. Nah, ini kalau itu jual beli. Nah, kenapa diharamkan? Dalilnya tadi. Nah, dan ada hadis yang lain, adhab bidhab riba illa ha'a wa ha'a. Emas dengan emas itu kalau tidak cash langsung terjadi cash,
ijab qabul, maka akan terjadi riba kalau itu ditempuh. Wal bur bil birri riba illa ha'a wa ha'a. Demikian juga seterusnya. Gandum dengan gandum, kalau tidak cash maka terjadi riba nasi'ah. Ini kalau jual beli dan seterusnya. Korma dengan korma, semuanya harus kontan atau cash. Nah, harta riba tadi sudah dijelaskan, yaitu harta berupa an-naqdani. Yang pertama an-naqdani. Jadi hanya dua macam saja. An-naqdani, naqd itu alat transaksi, yaitu kalau zaman dahulu emas dan perak. Kalau zaman sekarang mata uang, rupiah, dolar, real. Nah, ilahnya ada as-samaniyah. Alasannya atau ilahnya adalah ini alat transaksi yang berharga atau benda harta yang digunakan untuk transaksi. Yang kedua adalah al-at'imah al-arba'ah, yaitu waya al-bur wa tamar wal milh wa syair. Gandum, yang itu dua macam, ada syair, ada albur, kemudian korma, garam. Semuanya itu makanan pokok yang bisa disimpan dan tahan lama. Makanya dikiaskan dengan kita beras, jagung, dan semua yang jadi makanan pokok. Ini tentang riba buyu, riba jual beli. Ada lima cara tukar menukar, 5 jenis. Yang pertama, yang tadi sama jenisnya satu ilahnya, beras dengan beras, emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, korma dengan korma, ya kan, tukar menukarnya. Ini syaratnya ada 2, yaitu harus sama jumlahnya dan cash kontan. Salah satunya tidak ada, maka akan terjadi riba. Kalau tidak sama jumlahnya salah satunya, maka riba fadl. Kalau sama jumlahnya tapi tidak cash, namanya riba nasi'ah. Ini kalau bendanya sama, beras dengan beras, gandum dengan gandum, korma dengan korma, emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, perak dengan perak, dolar dengan dolar, sama. Yang kedua adalah antakunal mubadalah baina malaini ribawiyin mukhtalifail jinsi wa mutahidil illah. 2 bendanya berbeda tapi ilahnya sama. Contoh, beras dengan korma, sama makanan pokok tapi bendanya beda. Atau emas dengan uang, emas dengan perak, atau rupiah dengan dolar, rupiah dengan real. Nah, ilahnya sama tapi jenisnya berbeda. Bagaimana ini transaksinya? Syaratnya cuman satu, yaitu cash. Ya dan biadin. Karena korma dengan gandum boleh berbeda. Korma 1 kilo, gandum 2 kilo. Atau beras dengan gandum, beras 1 kilo, gandum 2 kilo boleh. Tapi yang penting cash. Ini berarti syaratnya 1. Ini 2. Kemudian yang 3 yang lain, ini yang pertama kan syaratnya 2, ya kan? Kalau itu bendanya sama, nah, ilahnya sama. Kalau ini yang kedua itu bendanya beda tapi ilahnya sama, syaratnya cuma 1. Nah, yang ketiga dan sampai kelima, yang ketiga itu antakunal mubadalah baina malaini ribawin mukhtalifal jinsi wal illah. Misalnya beras dengan uang, emas dengan korma, beda ilahnya. Jenisnya beda, ilahnya beda. Yang satu mata uang, yang satu makanan pokok yang bisa disimpan. Yang keempat adalah antakunal mubadalah baina malain ribawiyin. Yang keempat, antakunal mubadalah baina malin ribawiyin wa malin ghairi ribawiyin. Yang ketiga tadi adalah beda barangnya, beda ilahnya. Uang dengan dengan makanan, ya kan? Emas dengan gandum, beras dengan perak misalnya, ya kan? Antara harta, alat transaksi dengan makanan, beda. Kemudian yang keempat adalah harta ribawi dengan harta non ribawi. Nah, non ribawi kan banyak, karena yang ribawi cuman
Ini dua macam ini saja. Misalnya uang dengan mobil, ya kan? Mobil bukan barang ribawi. Uang dengan mobil, emas dengan rumah, emas dengan tanah, ya kan? Ini yang keempat. Nanti ini satu kelompok saja. Yang kelima, antara dua harta yang non ribawi semua. Kursi dengan TV, HP dengan buku, baju dengan sepeda. Sama-sama bukan harta ribawi. Kalau yang tiga-tiga ini boleh fafil halati salas al akhirah la yastaritu tasawut wala taqabud. Boleh berbeda, ya kan? Nggak mungkin sama kan, meja dengan HP mosok harus pesannya sama, ya enggak. Dan boleh kredit, tidak harus cash. Yang tiga terakhir ini. Yang dua tadi harus cash. Yang tiga terakhir ini boleh tidak cash dan boleh berbeda jumlah dan kuantitasnya. Ini tentang riba, jual beli. Nah, kemudian baru kita akan membahas tentang salah satu transaksi perbankan. Di bank itu kan kita bisa nukar uang, ya kan? Bank dulu namanya bank Exim, ekspor impor, atau ada lagi bank pokoknya bank BNI misalnya, kan kita bisa nukar rupiah beli dolar. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu tukar menukar mata uang. Nah, atau zaman dahulu emas dengan perak. Nah, bagaimana hukumnya? Yang pertama, kalau sama jenisnya, emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, maka tadi syaratnya adalah sama jumlahnya dan cash. Yang kedua, emas dengan rupiah, rupiah dengan dolar, perak dengan rupiah, perak dengan emas. Maka syaratnya cuma satu, yaitu tidak disyaratkan sama, tapi harus cash. Ini dalam transaksi tukar menukar uang. Jadi kalau kita di money changer, ya kan umumnya cash, ya kan? Beli dolar dengan rupiah, kita serahkan uang rupiahnya, kita dapat dolar. Atau ada orang yang mau umroh atau haji, kita beli real, kita serahkan uang rupiahnya, kita dapat uang real. Nah, itu cash. Kalau berbeda, hukumnya boleh. Kemudian yang selanjutnya tentang orang yang mengakali riba, yaitu namanya bai'ul inah. Bai'ul inah, ini secara teorinya, an yastariya syahsun sil'atan bisamanin muajjal summa yabi'uha alal bai' bisamanin aqal naqdan. Sebetulnya misalnya contoh, saya butuh uang 100 juta. Tapi kalau saya mau pinjam ke Pak Rudi misalnya, nggak bakal saya dapat pinjaman tanpa bunga, nggak ada. Atau nggak dikasih lah. Lalu saya ke Mas Zaki. Saya beli misalnya, Mas Zaki punya mobil, harganya 150 juta. Saya beli mobilnya Mas Zaki tapi kredit, bayarnya setahun. Dikredit selama setahun, 150 juta. Kan sudah kan? Boleh kan? Boleh kan? Jual beli, karena mobil kan? Mobil dengan uang kan boleh kredit, boleh tidak cash, boleh. Lalu setelah saya terima mobil saya, berarti kan saya punya tanggungan 150 juta kepada Mas Zaki karena saya sudah membeli mobil dengan kredit. Setelah itu saya jual langsung ke Mas Zaki mobilnya, tapi dengan harga cash 100 juta. Ya kan, berarti saya dapat uang cash 100 juta. Padahal saya utangnya sama Mas Zaki 150 juta. Ini namanya bai'ul inah. Dan ini termasuk yang dilarang. Ini aslinya saya pinjam uang Mas Zaki 100 juta tapi nyaunya 150 juta. Mobil ini cuma untuk rekayasa. Namanya bai'ul inah.
dan seperti ini dilarang dalam syariat Islam. Karena ini hanya rekayasa. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, idza tabayatum bil inna, kalau kalian masih ikut jual beri model inah seperti ini yang mengakali riba ini, wa akhadtum adnabal baqar, kamu tunduk dengan binatang ternakmu, artinya kamu cinta dengan hartamu, ternakmu, wa raditum bizar'i, kamu senang dengan ladangmu, sawahmu, wa taraktumul jihad, kamu meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan melepaskannya, tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kalian mau kembali kepada aturan agama kalian. Berarti ini semua dilarang. Ini dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, darahim bidarahim, dirham dengan dirham, mutafadilatan, itu artinya kan uang dengan uang, tapi beda. Saya dapat 100 juta, saya nyaunya 150 juta. Dakhalat bainahuma kharirah. Kharirah itu kan kain sutra atau apalah. Nah, yang ini yang jadi perantara adalah mobil. Mobil itu cuman hanya untuk rekayasa, untuk bolak-baliknya uang saja. Berarti itu hukumnya haram. Dalam hadis riwayat Anas, Nabi Muhammad SAW tentang bai'ul inah, innallaha la yukhda, Allah tidak bisa ditipu. Hada mimma haramallahu wa rasuluh. Ini Anas bin Malik mengatakan ini termasuk yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini namanya bai'ul inah. Ada lagi hampir seperti itu yang boleh, namanya tawarruk. Nah, beda dengan yang tadi. Saya ambil contoh yang sama. Saya butuh uang 100 juta. Saya beli mobil dari Mas Zaki 150 juta. Tapi kredit setahun. Tapi setelah mobil itu saya terima, berarti saya punya utang sama Mas Zaki 150 juta. Saya jualnya bukan kepada Mas Zaki, saya jual kepada Pak Mas Dedi. Saya jual ke Mas Dedi 100 juta cash. Ini tidak ada masalah karena beda orangnya. Kalau ini kan masih balik lagi ke orang yang sama. Dan ini boleh-boleh saja. Saya ambil kredit HP misalnya kan, kredit HP bayarnya setahun misalnya, harganya 6 juta. Karena saya kepepet, ya saya langsung jual aja walaupun harganya 4 juta. Terserah saya. Yang tadi dilarang itu saya balikkan lagi kepada penjual tadi. Saya dapat uang cash. Nah, ini yang tidak boleh tentang bai'ul inah. Nah, kalau tawarruk ini boleh, halal. Kemudian yang berikutnya adalah al-qardu, pinjaman. Al-qardu dalam syariat daf'u malin irfaqan liman yantafi'u bihi wa yuruddu badalahu. Memberikan harta kepada orang lain karena rasa kasihan, untuk membantu, untuk dimanfaatkan tapi nanti dikembalikan. Nah, beda dengan utang piutang, pinjam meminjam kan lebih spesifik lagi. Kan ada minjam motor, bisa kan cuma dipakai kan, nggak dijual dulu kan, nggak pinjam rumah, cuman mau tinggal seminggu saja, numpang karena mau ada hajatan misalnya, numpang di rumah orang, saya minjam rumahnya, itu kan cuma pinjaman. Nah, kemudian hukumnya al-qardu, pinjaman ini mubah, hukumnya mubah. Bahkan orang yang meminjamkan ini mustahabun lil mukrid, yang meminjam hukumnya mubah, tapi yang meminjami hukumnya sunnah. Bahkan kadang-kadang meminjamkan kepada orang lebih baik dari memberi. Kenapa bisa begitu? Karena memberi itu berarti orangnya sudah lebih hartanya. Saya beri, uang segitu nggak bakal mempengaruhi harta saya. Saya masih banyak.
karena dia nggak kepikiran untuk ngambil lagi. Sedangkan pinjam, orangnya itu sama-sama butuh sebetulnya, cuman karena kasihan sama temennya, ya sudah saya pinjami, padahal saya juga butuh. Makanya kadang-kadang pahalanya ada yang mengatakan kadang lebih besar bagi orang yang meminjami, karena kadang-kadang kebutuhannya juga sama-sama mendesak. Nah, ini dalilnya banyak sekali dalam ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran justru tentang ini, utang piutang dan pinjam meminjam ini. Dalam surat Al-Baqarah ini ayat yang paling panjangnya 208. Ini satu lembar penuh di ayat 282 surat Al-Baqarah. Ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang harta. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu, orang kalau sudah hitungan harta nggak bisa sama saudara juga bertengkar, apalagi sama orang lain, nggak bisa saling merelakan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ini awalnya saja. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian saling berhutang dengan hutang yang per tempo, untuk jangka waktu tertentu, maka catatlah. Berarti hukumnya boleh pinjam meminjam, utang piutang. Kemudian dalil ayatnya yang lain, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya dengan sangat banyak. Sebetulnya orang yang memberikan pinjaman itu, kenapa di sini meminjamkan kepada Allah, padahal kan Allah yang memberi rizki kepadanya. Saking sayangnya Allah, saking bangganya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang merelakan hartanya untuk dipakai orang lain. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW, ini kalau hadisnya diriwayatkan, anna Rasulullah SAW istaslafa min rajulin bakaron. Bakar itu anak unta. Nabi meminjam anak unta kepada salah seorang sahabat atau orang lain lah pokoknya. Faqaddimat alaihi ibilun min iblis sedekah. Maka terjadi peperangan, dapat ghanimah, maka Nabi dapat jatah ghanimah dari unta-unta sedekah ini atau unta-unta sedekah. Fa'amara Abu Rafi, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abu Rafi, salah seorang sahabat, an yakdiyar rajula bakarahu, untuk membayarkan utangnya yang seekor anak unta. Lalu dicari-cari oleh Abu Rafi, faraja ilaihi, Abu Rafi balik lagi kepada Nabi Muhammad SAW, faqala lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan. Ya Rasulullah, yang anak enggak ada. Yang masih anak-anak sudah ada, adanya yang besar-besar, yang bagus-bagus. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala atihi iyahu, sudah berikan yang paling bagus. Inna khiyaron nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik manusia adalah yang mengembalikannya dengan yang lebih baik. Tapi tidak disyaratkan dari awal. Kalau kita, beda tadi kasusnya. Saya utang sama Mas Zaki 100 juta. Akadnya dari awal saya mengembalikannya 100 juta. Tapi kalau saya mengembalikannya 110 juta, boleh. Ketika saya melunasinya, boleh. Bahkan dianjurkan, disunahkan. Karena mengembalikan dengan yang lebih baik. Tapi itu bukan akad dari awal, karena kerelaan saya, karena rasa terima kasih saya. Nah, hadisnya banyak sekali. Kalau dalam hadis sebutnya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan, membantu, melepaskan masalah dari seorang mukmin untuk urusan dunia, Allah lepaskan dia, mudahkan dari masalah di hari kiamat kelak. Man yassara alla musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seseorang,
Orang yang kesulitan dia mudahkan, Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Makanya kelak di dunia ada yang hisaban yasiro, dihisab dengan hisab yang baik. Dengan hisab yang baik. Hisab yang baik itu bagaimana? Allah tampakkan sedikit dari dosanya. Ini dulu kamu pernah ini, tapi masih banyak yang belum tampakkan. Semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menutup kesalahan orang lain. Kemudian wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya ini menolong saudaranya. Nah, ini adalah tentang pinjam meminjam. Jadi pinjaman aslinya bukan transaksi profit cari keuntungan. Ada namanya pinjaman, tapi akadnya aslinya bukan pinjaman. Akadnya bukan, misalnya sewa. Bisa sewa karena harus bayar. Kalau yang namanya pinjaman tanpa membayar, tanpa menambahi. Nah, kemudian dalam mengembalikan ini, tadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk yang lebih baik. Dalam hadis yang lain, man akhoda, atau ini yang orang yang tadi Nabi menganjurkan untuk mengganti mengembalikan dengan yang lebih baik, ya kan? Sekarang yang utang, bagi yang dari sisi yang utang, ya kan? Janganlah orang yang ini, jadi la yajuzul lil insani an yaktarid illa idza kana min niyatihi al wafa. Tidak boleh orang itu berhutang kecuali niatnya untuk nyaur, membalikan. Nah, yang kita kebanyakan utang itu niatnya untuk tidak mengembalikan. Hadisnya Nabi Muhammad SAW, man akhoda amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang atau meminjam harta orang lain, tujuannya untuk dikembalikan, Allah akan mudahkan dia untuk mengembalikannya. Wa man akhodaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain untuk dia manfaatkan sendiri, tidak dikembalikan, maka Allah akan membinasakan hartanya, memusnahkannya. Dalam hadis yang sangat pendek, matolul ghani dulmun. Menunda-nundanya orang kaya itu enggak harus kaya, artinya orang itu mampu untuk membayar hutangnya, tapi dia menunda-nunda. Sudah jatuh tempo, sudah sudah mampu, tapi ditunda-tunda. Itu dulmun, kedoliman kepada saudaranya. Nah, ini banyak sekali tentang pinjam meminjam ini. Apa yang boleh dipinjamkan? Kullu ma yasihu bai'uhu yasihu qarduhu. Apa saja yang bisa diperjualbelikan boleh untuk dipinjamkan. Pinjam rumah boleh, pinjam uang boleh, pinjam motor boleh, pinjam mobil boleh, karena bisa dijualbelikan. Seperti uang, makanan, baju, mobil dan lain sebagainya. Nah, dalam minjam-meminjam itu ada dua kategori, yaitu ada harta yang ada ukurannya, seperti uang ada jumlahnya, seperti beras ada beratnya, sekilo, 2 kilo, atau sekintal, 2 kintal, atau 1 ton ada ukurannya. Ada yang tidak bisa dikategorikan ukurannya, seperti tadi binatang. Nabi Muhammad SAW meminjam seekor anak unta. Kan nggak bisa dicari yang persis, besarnya sama, umurnya sama, ya kan? Nggak bisa. Lah ini bisa diperkirakan harganya, ditaksir harganya. Nah, kemudian yang ketiga adalah meminjamkan hanya manfaatnya saja, seperti tadi meminjamkan rumah karena mau ada
acara hajatan, orang dari luar kota mau datang, minjem rumah hanya untuk 3 hari atau seminggu, boleh-boleh saja. Kan berarti rumahnya nggak berkurang sedikit pun, tidak diambil, hanya dipakai dalam jangka waktu tertentu. Seperti minjam motor, minjam mobil, atau yang lainnya, minjam kursi dan lain sebagainya. Ini mengambil manfaatnya saja. Nah, kemudian semua persyaratan yang mengharuskan peminjamnya menambah dari benda yang dipinjamkan, maka itu termasuk riba. Baik itu pertambahan nilainya atau pertambahan jumlahnya. Nah, kemudian tentang pinjam meminjam tadi. Kemudian adalah bagaimana kalau orang yang sedang meminjam, punya utang misalnya, minjam uang, lalu orang itu belum lunas, sering ngasih hadiah, entah itu ngasih makanan, entah itu ngasih baju. Bagaimana hukumnya? Idza ahda al-muqtarid lil muqrid, kalau orang yang minjem memberi hadiah kepada orang yang memberi pinjaman, hadiatan, sebuah hadiah, entah itu baju, entah makanan, entah apa, sebelum dia melunasi hutangnya, dan itu bukan dari bagian nyaur utangnya, maka hukumnya tidak boleh, kecualinya kalau sudah terbiasa memberi. Saya utang nggak utang biasa memberi kepada Mas Zaki misalnya, saya biasa ngirim makanan, ngirim hadiah atau apa, lalu kebetulan saya punya utang, karena memang sudah terbiasa ya, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika kita meminjam seseorang, biar nggak ditagih-tagih kayak makanan atau kasih hadiah. Nah, ini yang tidak, karena ini mengambil manfaat dari pinjam meminjam. Kemudian tadi dari yang meminjam, sekarang dari bagaimana mengembalikannya. Mengembalikan wajib dari yang meminjam, mengembalikannya adalah sejumlah apa yang dia pinjam, itu wajibnya, tidak boleh kurang, wajibnya. Utangnya 100 juta ya kembalikan 100 juta. Utangnya 10.000 ya 10.000, itu wajibnya. Tapi kalau ingin berbuat baik, maka boleh dia menambahnya, seperti Nabi Muhammad SAW memberikan yang lebih baik, yang lebih, asal itu bukan dari awal diakatkan atau disyaratkan. Makanya hukum arisan itu mubah ahlinya, malah bagus. Qardon hasanan, pinjam meminjam yang baik. Tapi saya ambil contoh misalnya begini, ya kan arisan itu kan 30 orang kumpul, setiap minggu arisannya misalnya 100.000, berarti kan dapatnya berapa? 3 juta, ya kan? Uangnya sudah dikumpulkan 3 juta, lalu diundi kan, dapat siapa? Dapat 3 juta, selesai kan? Besoknya nyawa lagi. Berarti yang dapat ini dipinjami oleh orang yang belum dapat. Itu akadnya peminjam meminjam. Tidak ada masalah, bahkan itu baik karena tidak ada kelebihan. Cuman yang jadi masalah harus pakai acara, ada acara makan-makan, ada acara tahlilan dulu, itu di luar konteksnya. Tapi acara akadnya adalah sah kalau tidak ada acara akad yang lain. Arisan yang hanya murni mengumpulkan uang lalu dapat salah satunya, ini namanya pinjaman yang bagus, nggak ada tambahan dan tidak ada potongan. Nah, ini yang bagus. Nah, baru kemudian kita membahas tentang transaksi yang ada di bank atau perbankan ini. Sejarahnya itu, bank itu ya sama kayak bahasa kita bangku. Karena dulunya orang yang meminjamkan uang atau menjaminkan barang itu, ya dia duduk di bangku kemudian menunggu para pedagang yang datang. Ini di Eropa atau di Italia awal-awalnya
di abad 18. Kemudian, dalam transaksi perbankan ini, yang pertama adalah tentang tabungan. Tabungan itu kan kita aslinya dalam bahasa itu kan simpanan, menyimpan, ya kan, menyimpan. Tapi itu bahasa ininya, bahasa sebutannya, bukan bahasa transaksinya, bukan jenis transaksinya. Apa itu simpanan itu? Hiyal amwal al muwadda'ah fil masraf biqasdin hifdhiha, yaitu harta dititipkan kepada bank untuk dijaga. Wasahabu minha indal hajah, dan dia boleh mengambilnya ketika dia membutuhkan. Bihaitsu tarudu bimujarrad atolab, dia harus dikembalikan begitu dia minta. Ya kan? Simple seperti itu. Tapi kan secara transaksinya tidak seperti itu. Harusnya itu adalah titipan. Wadiah itu titipan. Justru harusnya kita yang bayar kepada bank. Kan ada biaya administrasi. Berarti aslinya boleh biaya administrasi bank per bulannya berapa. Tapi yang terjadi akadnya itu bukan titipan. Justru akadnya yang terjadi dalam transaksi di bank itu adalah kita itu kalau nabung itu meminjamkan uang kepada bank. Bank itu minjem kepada kita. Minjem berarti menggunakan. Karena dia menggunakan, berarti kan dia akadnya minjem. Dan kemudian dia memberi bunga. Maka dengan pinjaman dengan memberi bunga, berarti ini transaksinya transaksi riba. Nah, bagaimana membedakannya? Makanya kalau di bank syariah ada wadiah ini, tidak dapat bunga atau bunganya 0%. Bahkan ada yang tidak ada biaya administrasinya. Lalu bagaimana hukumnya kalau mau nabungnya di bank konvensional, tapi saya nggak mengambil bunganya, ya kan? Dapat bunga, ya kan? Tapi saya nggak mau ngambil, mau itu riba kok. Nah, hukumnya kalau masih ada bank syariah, maka dia tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dia mau nabungnya di bank konvensional, otomatis dia membantu perbankan yang ribawi. Ini salah satu pembukaan saja dari transaksi perbankan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Nanti mungkin pertanyaan habis sholat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.